Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas tentang saham BMTR atau Global Mediacom ya, CTI Global TV Mas Bro. Oke, apakah sekarang itu saatnya entry ya atau masuk lagi? Saya ngasih pengalaman aja kemarin ya beberapa hari yang lalu atau minggu, dia di sekitar tanggal ini Mas Bro, bulan Mei akhir lah ya, Mei akhir itu saya entry di BMTR itu harganya 263 ya di sini kayaknya nih. Ini pokoknya di sini lah. Pokoknya saya dapat AVG itu 263 waktu itu ya. Ya pokoknya di pas candle ini nih Mas Bro. Di tanggal 27 Mei nih kayaknya ya di sini nih. Waktu ada candle yang gede itu ya yang apa namanya naiknya banyak, saya langsung entry di sini dan dapat harga 263. Waktu itu saya tunggu beberapa hari, nah saya jual di sini di harga 310. Pokoknya di sini jualnya ini. Nah, di sini saya jual. Lumayan ya. Tapi setelah saya jual paginya itu masih terbang terus sampai tinggi ya, nggak apa-apa ya. Penting kita udah apa namanya dapat hasil ya. Udah dapat hasil ya. Di sini di hari keduanya setelah apa namanya naik banyak, tanggal 7, tanggal 8-nya tanggal 8-nya ini turun ya, turun. Terus ini posisinya turun ya, walaupun ini candlenya hijau atau candlenya warnanya hijau biru ya, tapi ini tetap turun ya daripada ini ya. Jadi pembukaannya tuh di bawah. Terus ini juga tuh apa naik, terus turun lagi. Dan ini turun-turun beberapa hari ini turun terus dengan volume yang kecil Mas Bro. Dan apakah saatnya ini untuk entry? Saya juga udah mikir nih, oh kayaknya mau entry lagi di BMTR gitu. Bisa dilihat di sini Mas Bro, walaupun turun tapi volumenya kecil-kecil ya. Nih ya Mas Bro bisa lihat volumenya itu kecil-kecil, dan tapi di sini MACD-nya udah crossing ya. Dia memang posisinya mau turun tapi bisa aja ini mantul Mas Bro. Tapi saya pantau dulu hari ini gimana, soalnya yang jadi masalah adalah di sini Mas Bro, candlenya ini nggak ada ekor ke bawah ya. Kalau Mas Bro lihat nih, nah ini kan ada candle ke bawah nih kecil. Nah ini nggak ada, ini nggak ada ya. Berarti kan dari awal memang dia itu udah fix turun gitu. Nggak ada namanya pantulan kayak ini nih ya. Kalau ada ekornya gini kan, ini kan tadinya nyampe sini terus mantul ke atas lagi gitu ya. Berarti memang ini turun terus. Jadi saya tunggu dulu ya. Takutnya nanti ini turun lagi. Apa namanya BMTR ini. Pokoknya saya mau entry nih, mungkin di kisaran segini lagi lah ya, di 270-an, tapi kita tunggu dulu, sekarang baru 282. Saya tunggu hari ini, kalau hari ini naik, kalau ini naik dikit aja, mungkin saya entry ya. Oke, tapi coba kita lihat untuk apa namanya fundamental dari BMTR nih Mas Bro. Sebentar ya, di sini ada fundamentalnya. Nah ini dia fundamental. Jadi menurut saya BMTR itu walaupun di harga Rp282 itu harganya masih murah Mas Bro. Saya udah cek ya. Di sini bisa lihat PR-nya aja 5 kali. Wow gitu ya. Berarti kan ini perusahaannya tuh untung besar ya. Untung gitu, perusahaannya itu untung. Kalau dilihat dari PBV-nya juga cuman 0,23 kali Mas Bro. Tapi memang histori dari BMTR itu memang PBV-nya dijual murah ya, di bawah 1 kali. Cuman di ini ya di tahun 2014 dan 2015 aja dia di atas 1 kali. Cuman habis itu ya 0,6, 0,5, 0,24 bahkan di tahun 2020, dan sekarang 0,31, 0,23 sorry ya, 0,23. Terus untuk apa namanya debt dan equity-nya itu kecil ya. Kayaknya semua saham MNC itu punya utang yang sedikit. Mungkin Haritano itu pinter ya ngelola perusahaannya dia atau grupnya dia itu. Jadi perusahaannya itu kelihatannya sehat-sehat gitu. Tapi nggak tahu kenapa apa namanya semua perusahaan Haritano itu hampir semua ya itu dijual dengan harga murah atau PBV-nya itu kecil gitu, di bawah 1 gitu. Kecuali MNCN kayaknya. Nggak tahu ya, seperti itu memang emang perusahaannya perusahaannya Haritano itu atau emitennya Haritano itu dijual murah ya. Tapi kalau dilihat sekarang nih BMTR nih yang menurut saya paling sehat ya, mungkin mau sama Kepik mungkin ya. Kepik dapat sentimen positif Mas Bro dari pemerintah tentang Lido City ya. Nanti coba kita bahas. Kalau dilihat dari apa namanya market cap-nya memang dia itu turun ya dari tahun 2019 ke tahun 2020. Tapi saya yakin di tahun 2021 ini market cap BMTR itu naik gitu Mas Bro. Namanya juga udah apa namanya?
istilahnya corona udah mulai, ini sekarang naik lagi malah corona ya. Oke, jadi intinya BMTR itu dengan harga segini nih masih termasuk murah. Kalau kita acuan pada tahun 2019 yang PBV-nya itu 0,31, itu berarti harganya di atas 340-an, 350 rupiah lah. Nah, berarti kan ini masih ada gap aja gitu. Sekarang baru 282 dan menurut saya sih tunggu dulu. Ya tunggu dulu karena itu candle-nya itu nggak ada ekornya ke bawah, berarti memang fix dia turun, tapi volumenya kecil masalahnya. Kalau itu ada candle aja ke bawah, terus dia naik gitu ya. Untuk penutupannya, saya langsung entry, tapi saya nunggu dulu. Saya nunggu dulu bentar, coba kita bahas ke peak. Jadi perusahaannya Haritano tuh banyak banget ya Mas Bro. Saya baca itu di di artikel itu perusahaan Haritano tuh 50-an ya. Jadi MNC Group tuh banyak banget. Tapi yang melantai di sini berapa? 6 ya kalau nggak salah. 6 apa 5 ya? Lupa gitu. Banyak Haritano dan kayaknya Haritano itu setiap bikin perusahaan baru itu dia berafiliasi. Misalnya ini Global TV nih hubungannya sama Kepik misalnya. Jadi saling terafiliasi gitu. Jadi kalau jeleknya, kalau turun itu turun bareng gitu sahamnya. Tapi kalau naik itu naik bareng gitu guys. Kalau sahamnya Haritano ya, MNC Group itu. Nah, itu mungkin bisa positif dan negatif ya. Jadi kalau kena sentimen satu yang negatif semuanya turun. Dan ini ada sentimen positif di Kepik ya, pemerintah ngizinin Lido City gitu ya. Pokoknya beritanya Mas Bro baca sendiri. Dan untuk di Kepik juga candle-nya seperti ini. Saya nggak main sih di Kepik, nggak beli saham Kepik ya, harusnya kalau BMTR naik saya juga beli Kepik juga, tapi cuman BMTR doang, tapi ya udah saya jual waktu itu, udah saya jelasin tadi. Nah ini ya Mas Bro, ini Kepik naik sampai banyak banget nih tanggal 7 Juni. Nah, tapi habis itu dia turun ya posisinya ya, downtrend gitu maksudnya. Downtrend, dan sekarang ini kalau dilihat dari volumenya itu ya bisa dibilang lebih gede ya daripada yang di sini. Dan ini penutupannya tuh di bawah di 125 ya. Jadi istilahnya dia itu kalau dilihat dari ekornya Mas Bro, ini ekor ke atas Mas Bro bisa lihat nih ekornya. Ini memang mau naik ya, tapi nggak kuat, dia turun gitu. Nggak kuat. Jadi kayaknya kalau dilihat dari candle ya Mas Bro, ini lebih bagus yang Kepik daripada yang BMTR. Kalau BMTR nih, kalau Kepik ini kayaknya kemungkinan candle hari ini mau hijau. Mau hijau. Kalau yang BMTR kayaknya mau merah lagi. Ya tuh kayaknya. Nanti kita coba lihat lagi. Tapi di Kepik ini memang ada sentimen positif ya. Di Kepik kita lihat beritanya. Aduh, BMTR lagi. Saya lagi screening atau lagi pantau Kepik sama BMTR nih. Nanti kita mau masuk yang mana? Saya tak lihat dulu. Oke, di sini ada news di Kepik. Yang terbaru nggak ada di sini ternyata. Kita coba lihat fundamentalnya. Tapi kalau fundamental, kalau menurut saya masih bagus BMTR Mas Bro daripada Kepik ya. Kalau dilihat di sini ya Kepik memang naik ya market cap-nya. Terus untuk revenue-nya juga hampir sama BMTR ya. Jadi tahun 2020 itu tetap untung, tapi di sini ada operating net profit-nya minus. Kalau BMTR kan plus semua, ya. Terus di sini untuk PR-nya juga tinggi untuk Kepik, jadi keuntungannya nggak seheboh BMTR. BMTR kan tadi 5 apa 6 kali ya, kalau ini 32 kali, istilahnya keuntungannya tuh jauh lebih kecil daripada BMTR. Terus untuk PBV-nya juga termasuk murah, 0,43. Tapi historinya juga sama kayak BMTR, memang hampir semua sahamnya MNC Group itu dijual murah ya. Jadi 0,43 ya, harus ini lebih murah daripada 5 tahun ke belakang kalau mau lihat ya. Ini di sini 1,0, 1,0, 0,9, 0,7, 0,8 dan sekarang 0,43. Ya, ini adalah harga saham termurah dari Kepik ya. Kalau misal Mas Bro mau masuk oke, di sini juga kayaknya juga saya mau masuk Kepik nih. Oke, di sini lihat utangnya juga jauh lebih kecil daripada si Kepik ya. Kepik tadi 0,4, 0,3 lupa. Terus di sini yang ini juga Kepik BMTR ya. Kalau Kepik 0,2 berarti ini jauh lebih kecil.
Utangnya jangan lebih sedikit mas bro. Bingung nih mau masuk yang mana atau masuk dua-duanya. Tapi kita harus pantau mana yang bisa dapat keuntungan yang lebih besar mas bro. Kalau menurut saya sih ini ya, untuk utangnya dari BMTR 0,5, kalau tadi 0,26 ya, berarti jauh lebih sedikit hutang kepik daripada si BMTR. Oke, di sini untuk keuntungannya ya jauh lebih gede BMTR mas bro. Makanya si Lokehong atau LKH itu masuknya ke BMTR bukan ke kepik. Ya, jadi BMTR tuh untungnya tuh besar gitu. Makanya itu seperti itu. Makanya PR-nya itu 5 kali ya. Kalau tadi 32 kali yang kepik. Jadi termasuk apa namanya? Dilema ya mau masuk yang mana. Di sisi lain kepik itu dapat sentimen positif Lido City. Kalau disimpan jangka panjang mungkin kepik mau naik banyak ya, tapi dalam jangka lama. Tapi kalau dalam jangka waktu singkat BMTR itu fluktuasinya lebih enak gitu kalau BMTR ya. Kalau kita lihat di sini, ini market tutup ya. Coba kita lihat untuk broker Sameri ya. Ini perlu ya broker Sameri. Kita lihat di sini untuk broker Sameri dari BMTR. Kita lihat tanggal 17 kemarin. Nice. Di sini diakumulasi oleh JP, CC, GR, PD. Di sini rata-ratanya 286. Tapi di kemarin itu langsung YP jualan bro 286. Intinya YP itu sekarang udah nggak punya barang ya, masih punya barang sekitar 50-an, tapi dia jual POK gitu ya, nggak dapat untung. Terus CC kalau dilihat di sini beli 64.000 lot, terus di sini dijual 52.000, berarti dia masih punya 10.000 lot dengan AVG 287. Terus untuk GR itu beli 55.000 lot. GR dijual 26.000 sekian. Berarti dia masih punya sekitar berapa itu ya? Pokoknya hitung aja tuh. 30.000 lot ya. 30 ribuan dengan AVG 286. Untuk PD ini kita nggak baca aja. Mas Pur bisa baca sendiri lah. BK di sini beli nggak sih BK? BK jualan doang BK ya. BK nggak beli tapi jualan ya. BK jualan di 287. Jadi kalau misalnya Mas Bro lihat untuk broker Sameri yang ini ya, masih nyimpen 40.000 lot ya untuk JP dengan 286. Kita coba lihat di chartnya. Sorry. Di sini nih 286 ya, dan sekarang dibuka 282. Jadi kalau misalnya Mas Bro mau entry sih oke aja, karena YP punya 40.000 lot ya masih ya, dengan AVG 286. Jadi kalau misalnya Mas Bro dapat dengan harga 282, tentu dengan porsi misalnya 100 atau 200 lot sih kayaknya berani ya. Coba kita lihat kepik. Kemarin soalnya lumayan saya dapat cuan dari BMTR nih. Saya mau masuk lagi. Oke, BMTR di sini ya kepik. Kita lihat broker Sameri untuk yang kemarin. Jualan atau pada beli? Ya, oke. Nice. Ini adalah broker Sameri dari si kepik. Dan kemarin diakumulasi oleh YP banyak banget, 1,7 lot, 1,7 juta lot dengan valuasi 23 miliar, di sini dengan AVG 132. Tapi YP jualan juga di 1,7 juta. Berarti YP sekarang udah nggak punya barang ya. Bahasanya seperti itu di hari itu. Dia jualnya POK. Jadi dia nggak yakin tuh. Udah beli, wah nggak yakin nih jual lagi. Mungkin seperti itu teman-teman di situ. Terus untuk CC dia masih ada sekitar 80.000 lot ya. 80.000 lot. Ya belinya segini, dijual segini. Terus untuk IP itu malah jualan ya. Dia belinya segini, dijualnya segini. Dia malah jualan di 132. Kalau dilihat di sini, kalau dilihat dari broker Samerinya, itu kayaknya lebih mantep beli BMTR ya. Padahal untuk candlenya sih kayaknya mantep beli kepik. Jadi gitulah Mas Bro, suka bingung kita. Terus kakak dia itu 300. Nah, ini kakak masih nyimpen nih di 132 AVG-nya. Ya, oke, ini banyak-banyak nih yang jual. Terus kita lihat PD ini PD itu adalah
ipot. Ipot. PD jualan tuh. Dia 452 beli, cuman dijualnya 486.000 lot dengan 132 ya. Berarti kalau Mas Bro misalnya mau beli ya, NI masih ada tapi di 130. Kalau Mas Bro mau beli ke PIK berarti